billahi minasyaitonir rajim. Ayyukum tahiyatul Islam, tahiyatan mubarakah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh safiyyuhu wa khaliluh wa khatamun nabiyyin wa imamul mursalin wa qaidu hurril muhajjalin al muttaqin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasula. Amma ba'd. Yang kami hormati segenap pengurus Ranting Muhammadiyah Desa Gumiwang beserta para tokoh, Bapak Ibu, jamaah kajian rutin malam Jumat, yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan rahmat, taufik dan ma'unahnya kepada kita semua sehingga kita bisa melaksanakan segala aktivitas dan rutinitas kita sebagai hamba Allah, sebagai makhluk yang mulia yang Allah ciptakan di antara sekian banyak makhluknya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala juga senantiasa menjaga iman kita, menjaga akidah kita, hingga kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala entah kapan batas usia kita. Karena Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, sebanyak apapun amal yang kita lakukan, yang kita kumpulkan dari sekian banyak pahala, tidak akan ada artinya jika kemudian nanti kita pada saat di puncak kehidupan manusia di muka bumi ini tidak membawa iman. Karena sesungguhnya amal, pahala yang kita dapatkan jika tidak dilandasi dengan iman yang baik, sungguh dikhawatirkan amal dan pahala yang kita kumpulkan akan sia-sia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Rabbil alamin. Dan sekali lagi kami ingin menyampaikan permohonan maaf karena datang terlambat. Habis pulang dari Purwokerto, perjalanan yang coba untuk mengejar waktu, berangkat tepat waktu, ya qadarullah belum bisa datang tepat waktu. Namun insyaallah tidak mengurangi semangat kita untuk mengkaji bersama-sama, mencari ilmu Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Nah, sami sehat ya? Alhamdulillah. Tadi disampaikan
habis kerja bakti pada semangat-semangat, khususnya ibu-ibu. Ya mungkin dimaklumi karena bapak-bapaknya lagi pada kerja. Ya husnudzonnya begitu. Mudah-mudahan semua yang telah panjenengan lakukan tadi yang sudah didoakan oleh Pak Jamingun, Allah ijabah doa beliau sehingga amal soleh, amal jariah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi mohon maaf Pak Jamingun, kayaknya saya termasuk salah satu yang jarang, yang nggak pernah ikut kerja bakti ini. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, dalam kesempatan ini kami ingin mencoba mengulang kembali. Mungkin dari para asatid sudah pernah membahas bagaimana pentingnya sebuah akidah. Kita coba mengulas secara singkat atau ringkasan dari kitab Minhajul Muslim. Apa itu Minhajul Muslim? Minhajul Muslim adalah konsep ataupun barometer kepribadian seorang muslim, dan kebanyakan kitab yang membahas tentang konsep kehidupan seorang muslim diawali dengan ataupun diawali dari bab akidah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Nah, maka dalam pertama ini kami ingin sedikit mengulas bab awal daripada paragraf pertama. Di situ musannif yang pengarang kitab, muallif pengarang kitab ini menyampaikan al-faslul awal al-imanu billah. Bab pertama, pasal pertama dalam kitab Minhajul Muslim itu dicantumkan bab akidah. Fikih, sholat, fikih, puasa, fikih haji dan lain sebagainya itu juga menjadi penting. Namun kenapa akidah, bab akidah ini dibahas paling pertama? Karena di mukadimah tadi yang saya sampaikan, mau sebenar apapun amaliyah kita, jika tidak dilandasi dengan keimanan yang benar, nah ini beresiko sekali untuk ditolak oleh Allah. Beresiko sekali untuk tidak diterima oleh Allah semua amal kita. Artinya sholat yang sekian ratus kali ataupun sampai haji berkali-kali, gitu ya, naik haji berkali-kali pun jika tidak dilandasi dengan iman yang benar, dengan akidah yang sahihah, akidah yang benar sesuai dengan tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana wahyu yang telah difirmankan kepada beliau, maka ini beresiko sia-sia. Ini pentingnya akidah. Beliau menyampaikan hadzal fasl min akhbari hadzal fusul sya'nan. Ini adalah perkara yang paling berbahaya, akhtar, paling urgen, paling penting dari setiap bab. Nah, ini di dalam kitab Minhajul Muslim ini bab yang dibahas itu banyak sekali. Bab fikih, bab taharah. Namun yang paling diutamakan di mukadimah disampaikan bab akidah. Kenapa dikatakan penting, bahkan dikatakan wa a'dhamuha qadaran, dan ukurannya itu paling agung. Peringkatnya bab akidah itu paling agung, paling teratas. Jadi bagi seorang muslim harus memahami betul bagaimana akidah yang benar sebelum dia memahami bagaimana tata cara sholat yang benar, bagaimana tata cara berwudu yang benar. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Nah, kita pun juga seringkali mendengar dakwah Nabi Muhammad SAW pertama kali itu yang disampaikan adalah urusan akidah, bab keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dilanjutkan oleh beliau, hayatul muslim kulluha taduru alaihi.
Maka kehidupan hayatul muslim, kehidupan seorang muslim, taduru, berputar, berpusar alaihi, pada seputar urusan masalah akidah. Wa tattaqifu bihasbihi, dan kemudian bergantung terhadap urusan akidah. Fahuwa aslul usuli fin nizam al-'am li hayatil muslim bikamiliha. Maka akidah juga menjadi aslul usul, jadi menjadi salah satu dasar dari sekian banyak dasar ataupun pondasi yang paling penting fin nizamul 'am, dari aturan-aturan, dari sistem kehidupan secara umum, li hayatil muslim bikamiliha, dalam kehidupan seorang muslim secara keseluruhan, secara sesempurnanya itu tetap berdasarkan, berlandaskan pada yang namanya akidah. Para ulama membahas soal bab akidah ini panjang. Nah, nanti di dalam akidah itu apa? Akidah itu berasal dari kata aqada yaqidu i'tiqad. Jadi artinya keyakinan. Bapak Ibu, nah, di antara akidah itu adalah wujud keimanan. Al-imanu billah itu bab yang pertama. Dalam kitab Minhajul Muslim disampaikan al-imanu billah. Jadi pembahasan pertama dalam kitab Minhajul Muslim yaitu fasal awal al-imanu billah. Jadi bab pertama dalam bab akidah, al-faslul awal, pasal yang pertama al-imanu billah. Jadi pasal yang paling pertama itu adalah keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Baik. Kenapa kemudian akidah itu menjadi penting? Ini apa urgensinya, pentingnya memahami akidah? Jika kita ingin memahami betul pentingnya daripada akidah, maka kita harus tahu apa definisi dari akidah. Secara bahasa berasal dari kata aqadah, yang berarti, ini secara bahasa letterleknya, yang berarti mengikat. Jadi harus diikat. Jadi sesuatu yang mengikat ini tentu menjadi penting. Seperti hewan itu dibiarkan ataupun dijaga dengan cara diikat, itu menunjukkan hewan itu penting atau tidak. Kira-kira kalau itu hewan, kalau misalkan kendaraan misalkan kendaraan itu berharga, kira-kira lebih dijaga atau lebih dibiarkan diumbar? Antara ayam dengan sapi, kira-kira lebih dijaga ayamnya atau sapinya? Sapinya perlu diikat di kandang dan sebagainya. Ini aqadah, jadi ada ikatan. Nah, ini maka kemudian menjadi penting. Secara istilah, yakni keyakinan yang mantap dalam hati terhadap hal-hal yang diwajib diyakini dalam Islam. Nah, kemudian keyakinan itu harus betul-betul tanpa keraguan. Jadi kalau misalkan, nah ini kaitannya akidah itu, kaitannya iman itu adalah dengan syirik nanti tolak belakangnya. Konsekuensinya seperti itu. Tanpa keraguan. Jadi kalau ada orang yang mengatakan dirinya muslim, mengatakan dirinya beriman, nah Tuhannya siapa? Allah, begitu ya. Yang menciptakan langit dan bumi siapa? Yang menciptakan manusia siapa? Yang menciptakan alam semesta beserta isinya siapa? Yang memberikan takdir baik dan takdir buruk siapa? Nah, ini yang seringkali bersinggungan dengan kita.
Ketika kita mengatakan bahwasanya Tuhan itu adalah Allah, yang menciptakan makhluk ini adalah Allah, kemudian yang mengatur pagi berganti siang, siang berganti malam, ini kan sesuai dengan aturan yang telah Allah ciptakan. Coba, adakah manusia yang meragukan bahwasanya besok matahari akan terbit dari? Ada nggak yang meragukan? Atau ada yang berpikir kira-kira besok ini matahari terbit dari barat? Semuanya kita yakin. Kenapa? Karena ada yang mengatur. Siapa yang mengatur? Allah. Sejauh itu kita meyakini, namun masih ada di antara kita, ini konsekuensi yang kemudian meyakini bahwasanya ada sesuatu yang bisa merubah selain Allah tanpa kita sadari. Contoh misalkan nek ana wong ataupun bocah, misalkan ada bocah pria, ya, ini ada kejadian nyata. Bocah aktif banget, masih kira-kira umur sekitar antara 3 tahun atau 6 tahun di Magelang. Anak yang masih kecil rewelnya karena aktif banget, sampai itu orang tuanya mungkin entah karena sibuknya atau karena bingung dia tidak punya dasar keilmuan dalam mendidik anaknya. Bahkan kalau saya berpikir yang paling dasar adalah dia tidak punya akidah yang kuat. Apa yang terjadi? Kemudian dia mendatangi orang pintar, mengadukan permasalahannya. Iki nyong duwe anak-anak kok nyong iki kok temen rewel banget, aktif banget, dan ora tahu gelem menang, ora tahu anteng. Wah, datanglah kepada seorang pintar, ditunjukin sama tetangga ataupun sahabatnya gitu, kerabatnya. Setelah itu apa yang dikatakan oleh si dukun ini, orang pintar, anak tersebut, dia apa yang dilakukan? Dimasukkan ke dalam bak air berisi air penuh, dicemplungin, katanya untuk menghilangkan sawan lah, kira-kira begitu ya. Zaman dulu mungkin begitu. Apa yang kemudian yang terjadi, Bapak? Ternyata anak ini yang namanya anak kecil ya, bagaimana kita bayangkan, dicemplungin ke dalam air, kan udah gak tahan begitu ya, sampai tidak sadarkan diri. Dan kemudian ada apa yang disampaikan oleh dukun ini, oleh orang yang dikatakan pintar? Oh, tidak apa-apa, nanti dia pasti akan bangun sendiri. Akhirnya apa yang dilakukan? Dibiarkan. Datang lagi ke dukunnya, ini kok tidak bangun-bangun anaknya. Oh, nanti ditunggu, ini masih dalam proses dan lain sebagainya, entah bahasanya seperti itu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, apa yang dilakukan? Ternyata yang dilakukan dia, orang tuanya, terhadap anaknya sampai berapa lama? Lebih dari 1 bulan. Dan masih meyakini apa yang disampaikan oleh si dukun. Lebih daripada itu, saking minimnya ilmu, apa yang dilakukan? Sudahlah percaya, masih bayar. Bayarnya pun tidak murah, jutaan. Percaya bahwasanya dia akan bangun kembali dengan kondisi yang katanya apa? Dia diganduli oleh jin, oleh iblis. Katanya begitu. Dia percaya saja. Namun bila subhanallah, ditemukanlah oleh warga si fulana, ini anaknya perempuan. Anak tersebut ya sudah menjadi mumi. Gitu ya, karena disuruh diikat begitu supaya setannya enggak datang lagi. Bapak Ibu yang dimuliakan, ini ada contoh gambaran bagaimana seseorang meyakini segala sesuatu tanpa dilandasi dengan akidah yang benar. Ini pentingnya akidah, pentingnya keimanan. Kalau kita meyakini yang menciptakan
makhluk, yang menciptakan langit, yang menciptakan manusia, yang memberikan kehidupan, yang kemudian yang memberikan kematian, siapa? Allah. Maka diyakini dengan sebaik-baiknya. Nah, Bapak Ibu yang dimaksud itu nanti bisa dilihat di surat Al-Baqarah ayat 285. Rasul telah beriman kepada apa yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya, demikian pula orang-orang yang beriman. Nabi dan orang-orang yang beriman begitu yakin, memantapkan akidahnya, memantapkan keyakinannya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya, mengapa akidah menjadi fondasi utama dalam kehidupan seseorang? Dalam Quran surat An-Nahl ayat yang ke-97 difirmankan, karena akidah menentukan sah tidaknya amal dan keselamatan di dunia dan di akhirat. Akidah seseorang, keimanan seseorang bisa mengakibatkan amal kita diterima dan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Iman ini merupakan kunci seseorang untuk amalnya diterima oleh Allah. Bagaimana kemudian jika ada orang yang berbuat baik, orang yang beramal soleh, tapi dia tidak beriman kepada Allah? Contohnya adalah orang musyrikin. Pada zaman dahulu mereka percaya kalau Tuhan itu yang menciptakan itu adalah Allah. Allah itu secara ketuhanan gitu ya. Mereka meyakini, mereka percaya bahwasanya yang menciptakan langit dan bumi itu Allah. Tapi dalam prakteknya mereka menggantungkan kehidupannya bukan kepada Allah. Untuk mendekatkan diri kepada Allah, mereka melalui berhala-berhalanya, melalui orang-orang yang dianggap apa? Yang dianggap soleh. Mereka mendatangi orang pintar, mendatangi dukun, supaya nanti orang pintar dan dukun tersebut kira-kira bisa mengantarkan amalnya. Kira-kira orang tersebut bisa mengantarkan doanya sehingga doanya diterima oleh Allah. Seperti itu, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Nah, kemudian iman, di dalam kitab Minhajul Muslim dikatakan iman itu ada rukunnya, ada. Nah, iman yang pertama adalah iman kepada Allah. Yang kedua iman kepada malaikat Allah. Antu minabillahi wa malaikatihi. Yang ketiga kitab-kitab Allah wa kutubihi. Dan kemudian yang keempat wa rusulihi, rasul-rasulnya. Yang kelima wal yaumil akhir, beriman kepada hari kiamat. Yang keenam wal qadri khairihi wa syarrihi, dan kepada qada dan qadar, baik buruk atau baik, semuanya itu siapa yang kemudian memberikan? Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, secara mendalam dalam bab akidah, yaitu tentang iman kepada Allah. Yang pertama adalah beriman kepada Allah dalam poin yang pertama adalah rububiyah. Dalam rububiyahnya Allah. Jadi Allah sebagai pencipta, Allah sebagai pengatur, Allah sebagai penguasa. Yang menciptakan kita, yang menciptakan langit dan bumi, yang menciptakan alam semesta siapa? Allah. Nah, kemudian yang mengatur, Allah cuma tidak hanya sekedar menciptakan, tapi Allah juga mengatur.
mengatur semuanya. Bagaimana Allah mengatur kehidupan kita, hidupnya manusia, mulai dari lahirnya sampai kemudian dia matinya. Allah atur semua. Dari mulai dia cara tidur sampai dia cara bernafas, kemudian cara organ-organ tubuh ini bekerja, siapa yang mengatur? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah kemudian jantung ini bergerak sendiri? Apakah kemudian darah ini bisa mengalir sendiri? Tidak. Semuanya dalam aturan Allah Subhanahu. Allah yang mengatur semuanya. Maka dalam hal ini Bapak Ibu bisa membuka Quran surat Al-A'raf ayat ke-54. Bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan kita semuanya, yang menciptakan alam semesta dan seterusnya. Sementara yang kemudian yang kedua uluhiyah, tauhid uluhiyah, mengesahkan Allah, bahwasanya Allah satu-satunya yang berhak disembah. Orang kafir Quraisy, orang musyrikin dahulu, mereka mengakui Allah yang menciptakan, tapi siapa yang mereka sembah? Yang mereka sembah siapa? Berhala, Lata, Uzza dan sebagainya. Itu yang kemudian mereka sembah. Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Dan yang ketiga, tauhid asma wa sifat. Allah yang kemudian memiliki nama-nama dan sifat yang agung, tidak boleh diserupakan. Bisa dibuka surat Al-Ikhlas ayat ke-4. Nah, ini kita sudah hafal semua nggih. Surat Al-Ikhlas, surat sejuta umat. Nah, insya Allah semuanya hafal gitu. Semiliar gitu. Surat semiliar umat gitu kalau kata Pak Jawa. Tidak, kayaknya nggak ada yang tidak hafal surat Al-Ikhlas. Tapi ada, saya pernah menjumpai dulu waktu saya masih zamannya KKN. Anak sudah SMA disuruh membaca Al-Fatihah, tidak hafal. SMA suruh baca surat Al-Fatihah, tidak hafal. Nah, lalu gimana cara dia untuk sholatnya? Terus bagaimana cara dia mendoakan orang tua? Bagaimana dia mengirimkan Al-Fatihah gitu kepada orang tuanya? Sementara kita sebagai orang tua melihat anak ini kan aset yang paling berharga. Bapak Ibu mungkin sudah beramal jariah, sudah berinfak, berwakaf untuk membangun masjid, untuk membangun ruangan ini sebagai kajian dan sebagainya. Selama masjid ruangan ini digunakan untuk kebaikan, maka pahalanya akan mengalir sampai kapan? Sampai kita setelah mati pun masih mengalir. Tapi tidak cukup. Sekarang pertanyaannya, sudah berapa banyak yang kita sedekahkan, yang kita wakafkan? Pertanyaan kan begitu. Kita jor-joran menyekolahkan anak kita. Kira-kira kalau dihitung berapa juta, berapa ratus atau puluhan juta mungkin yang kita, ratusan juta mungkin. Kalau menghitung dari sejak lahirnya, kan investasi, namanya orang investasi. Misalkan mau buka usaha, mau jual cilok, misalkan, mulai dari belanja bahan bakunya, belanja peralatannya. Kalau misalkan orang usaha pasti dihitung, ya modalnya semuanya dihitung. Kalau usaha, kira-kira usaha kita itu bisa menyelamatkan kita di dunia dan di akhirat atau tidak? Nah, kalau misalkan diniatkan untuk itu, alhamdulillah. Kalau tidak, nah mari kita niatkan untuk ibadah. Caranya bagaimana? Ya diniatkan saja. Misalkan kita dengan kita jualan cilok, misalnya, kita niatkan untuk mencari nafkah buat keluarga kita. Berilah ibadah. Ketika kita ngadon cilok, kita jangan tidak lupa untuk mengawali dengan bismillah. Berilah ibadah. Dan kemudian sebagian dari keuntungan kita sempilkan apa? Kita sempilkan sedikit untuk kita infakkan, juga berilah ibadah.
kita menghindari dari hal-hal yang dilarang oleh Allah. Misalkan bahan bakunya semuanya dijamin halal. Misalkan ada kandungan ayamnya pastikan disembelih dengan menyebut nama Allah, dipastikan halal. Barang-barangnya tidak menimbulkan mudarat, tidak berbahaya. Misalkan campuran formalin dan sebagainya. Dengan ketaatan itu saja kita menghindari daripada melakukan kecurangan dan sebagainya, membahayakan orang lain, itu juga bernilai ibadah. Kadang kita lupa meniatkan segala aktivitas kita itu untuk kita niatkan hanya mendapatkan berharap ridho Allah agar bernilai ibadah. Itu jika usaha kita dibayarkan sebagai investasi. Nah, kalau kita berinvestasi dengan anak kita, seberapa ratus juta sampai dengan anak kita. Mungkin ada orang tua yang masih membiayai anaknya sampai dia sekolah. Kadang anaknya sudah lulus sekolah, ini rata-rata anaknya yang SMK sudah lepas gitu ya, bahkan Masya Allah anaknya yang kemudian ngirim duit ke orang tuanya. Sudah selesai begitu. Akhirnya orang tuanya tidak membiayai lagi karena anaknya sudah mandiri. Ada yang kemudian sampai lulus kuliah. Berapa banyak, apalagi zaman sekarang masuk kuliah saja sudah nilainya jutaan. Yang swasta lebih mahal daripada yang negeri. Sing murah, nah ini Pak Jamin kan biasanya sudah hafal ya. Putranya sudah lulus, sudah berkeluarga mungkin bahkan. Kalau anak saya masih SMP. Oh, gitu. Sudah kerja. Masya Allah. Kira-kira berapa ratus juta? Lumayan banyak. Ada yang sampai berkeluarga saja masih dibiayai sama orang tuanya. Kira-kira Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, kita menyekolahkan anak kita tinggi-tinggi, kemudian modali mereka dengan harta kita yang sudah kita cari bersusah payah bertahun-tahun, tujuannya untuk apa? Kalau hanya tujuannya, mohon maaf, kalau hanya tujuannya agar anak kita sukses, men mengko angger urip ora kasakayanyo, men mengko uripe beja dalam tanda kutip, angger kepengen tuku apa gue, kan tayeng kayak gitu ya. Ya sudah, investasi kita hanya bernilai di situ. Begitu betul. Ya sudah cukup dia sukses gitu, dapat penghasilan pendapatan tetap. Syukur-syukur tetap berpendapatan. Kalau misalkan berpendapatan tetap tapi nggak layak ya kan begitu. Ya benar. Berpendapatan tetap. Ya mudah-mudahan kita semuanya tetap berpendapatan. Contohnya meskipun tua, nah kebunnya pirang-pirang, apa mani kerambil dilarang, gitu ya, masih dapat pendapatan dari kerambilnya dan seterusnya. Kalau cuma cukup di situ, Bapak Ibu mohon maaf. Sepertinya kita gagal merencanakan bahwasanya anak itu adalah investasi jangka panjang kita sampai kapan? Bukan hanya di dunia, tapi untuk akhirat kita. Kembali kepada tadi, kalau akidah anak kita, kalau tauhid anak kita tidak kita siapkan sebaik mungkin, kira-kira ukurannya gampang saja. Mereka bisa nggak mendoakan kita ketika kita mati? Bisa nggak mereka sholat dengan baik supaya sholat anak kita diterima dan kemudian kita mendapatkan jariah dari apa? Dari harta yang kita berikan, dari rezeki yang Allah titipkan kepada kita, kemudian kita berikan kepada anak kita. Jika belum, mumpung kita masih hidup, ayo kita luruskan lagi. Kita titipkan wasiat-wasiat kita kepada anak kita supaya mereka menjadi investasi terbaik kita setelah kita nanti wafat. Setelah kita nanti mati, Bapak Ibu semuanya yang dirahmati oleh Allah, mati itu tidak harus tua, mati itu tidak harus sakit, mati itu tidak harus miskin. Pirang-pirang wong sugih, bahkan sing lemah mambrah-mambrah, gitu ya. Kemudian ya anaknya yang pirang-pirang, wis pokoknya makmur semuanya,
ternyata lebih dulu daripada mereka yang sengsara. Enggak neta yang tuku yang tuku rumah sakit gitu ya, itu mungkin bisa. Tapi ya faktanya ketika takdirnya mati, ya tidak bisa menghindari, pasti mati. Mati itu tidak harus dalam kondisi sehat. Kemarin kita dikagetkan salah seorang aktivis dakwah, seorang mu'allaf yang juga gigih dalam berdakwah, Ustadz Yahya Waroni, lagi sehat-sehat, lagi ceramah, lagi khutbah, lagi khutbah Jumat, selesai khutbah Jumat, baru mau menutup khutbahnya. Ternyata apa yang terjadi? Allah wafatkan dengan wafat yang masya Allah luar biasa. Sudahlah posisinya lagi khutbah di hari Jumat, di tanggal 10 Dzulhijjah, Idul Adha. Senang Ramadan. Enggak nih, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Kita dimatikan, diwafatkan oleh Allah dalam kondisi seperti itu, kira-kira senang Ramadan? Ya contohnya seperti sekarang ini, kita dalam rangka menuntut ilmu, dalam rangka mengaji. Ini juga menjadi jalan. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Seperti kita ini yang sedang menuntut ilmu. Insya Allah nanti Allah mudahkan kita menuju surga. Kalau misalkan Bapak Ibu yang dirahmati Allah, entah yang ceramah ataupun yang mengisi ataupun yang memberikan kajian ataupun yang mendengarkan kajian, kira-kira kalau misalkan Allah cabut nyawanya, siap Ramadan? Mau siap ataupun tidak bisa menolak. Siap apa orang tetap pasti mati. Mau dia soleh atau tidak soleh, mau dia taat ataupun bermaksiat, nek wis wayahe mati kudu mati. Kalau sudah seperti itu, Bapak Ibu, harta apa yang kemudian kita banggakan? Kekayaan apa yang akan kita banggakan? Ya mohon maaf, sugih-sugih wong nang bumi wong. Nek kok ngomong urung duwe lemah sing kaya nggo ngubur nang awake dheweke. Lemahe mambrah-mambrah. Mesti esino pang nang lemah de bisa. Kowe be angger uman. Angger ora uman lebih digolek-golek nang nggon. Kekayaan seperti apa enggak akan bernilai. Nah, kekayaan yang bernilai betul-betul nanti mengalir. Seperti apa? Kekayaan yang kita titipkan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya yang sudah Bapak Ibu lakukan, wakaf, gitu ya, beramal untuk masjid, untuk sarana kajian, dan sebagainya. Untuk anak-anak yang lagi mondok dan seterusnya, banyak cara untuk kemudian kita cerdik-cerdiknya, cerdas-cerdasnya kita mempersiapkan untuk kematian. Secerdas-cerdasnya kata Nabi, siapa? Mereka yang mampu mempersiapkan bekal untuk matinya. Itu adalah orang yang cerdas. Nah, insya Allah Bapak Ibu panjenengan semuanya, mudah-mudahan kita semuanya ini termasuk golongan hamba-hamba Allah, calon penghuni surga. Amin. Karena apa? Kalau saya itu senang di Gumiwang ini, semarak kajiannya itu cukup ramai. Di mana-mana kajian. Yang Muhammadiyah menyelenggarakan kajian, yang NU menyelenggarakan kajian, BKM juga begitu, masjid, musyola dan sebagainya juga menyelenggarakan kajian. Insya Allah ini akan mendatangkan berkah. Insya Allah. Allah Subhanahu Wa Taala Insya Allah melindungi warga desa Gumiwang. Insya Allah. Saya masih yakin jika masih ada kebaikan, masih banyak dakwah digelorakan di desa Gumiwang, insya Allah Allah pasti akan menjaga desa Gumiwang. Berkah akan selalu Allah limpahkan untuk desa Gumiwang, termasuk warganya. Nah kemudian yang terkecil dari desa ini apa? Keluarga kita. Jam 9 lebih 1 menit. Sekali lagi Bapak Ibu,
Kami mohon titip, jangan sampai anak kita, keluarga kita lepas daripada akidah dan tauhid yang benar. Karena sungguh mau sebanyak apapun amal yang dia kumpulkan akan menjadi sia-sia, tidak akan berguna. Seperti apa? Seperti debu yang tertiup angin. Kalau orang beramal begitu banyak, mohon maaf, kalau dia tidak beriman, dia tidak sholat, ini bahaya. Karena passwordnya itu. Kata kuncinya supaya amal itu diterima, ya, akidah kita, tauhid kita. Gitu kan? Orang-orang kafir mereka berlaku baik, membantu kita, bahkan mungkin ada yang menyumbang untuk membangun masjid. Ada pernah dengar orang kafir yang menyumbang masjid? Pernah Bapak Ibu? Mana? Contohnya mana? Jakarta dulu. Sebenarnya kita tidak terasa. Yang dekat dengan kita, yang biasa mungkin berangkat pernah ke Depo Pelita. Depo Pelita? Di Depo Pelita itu ada musholanya, dah. Siapa yang sholat di sana? Muslim. Kira-kira amal solehnya, amal baiknya gitu ya. Non Muslim itu kan yang punya non Muslim itu. Depo Pelita itu. Nah, kira-kira diterima atau enggak? Mereka membangunkan masjid musola untuk orang-orang Muslim yang belanja gitu di sana. Yang pernah ke Rita Mall begitu toh? Nah, musolanya bagus, gitu ya, bagus. Mungkin dibanding dengan musola di Kemiwang, ya masih bagus musola Kemiwang. Itu disediakan buat orang Muslim. Bahkan di Jogja itu, masya Allah, di mall itu ada masjidnya buat sholat Jumat. Bagus gitu ya. Kira-kira bagaimana amal yang mereka perbuat diterima nggak oleh Allah? Tidak. Karena passwordnya, kuncinya itu iman. Ya harus bersyahadat dulu, gitu ya. Baru kemudian amalnya itu bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan yang kami sampaikan bisa bermanfaat khususnya bagi kami pribadi, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni segala dosa kesalahan kita semuanya. Bapak Ibu, kami titip pesan untuk selain kita memperkuat akidah kita, mempertahankan tauhid kita di zaman yang luar biasa, antara hak dan yang batil itu, antara yang benar dan yang mungkar, yang tidak benar. Itu zaman sekarang itu luar biasa pengaruh dari media sosial. Karena apa? Kesalahan, kemaksiatan yang diulang-ulang, berkali-kali disampaikan, ini bisa beresiko menjadi kebenaran baru. Gitu ya, kebenaran baru. Contoh apa? Dengan cara, contoh misalkan tontonan gosip kalau di TV zaman dulu, kalau diulang-ulang banyak yang menonton seolah-olah tontonan itu benar. Contohnya seperti ini, zaman sekarang itu lebih dahsyat lagi. Kenapa? Tidak perlu nonton TV. Kita buka medsos saja udah kelihatan luar biasa. Orang netizen itu mencaci, menghardik dengan segala macam bahasanya. Kadang ada yang kemudian terbawa seolah-olah itu menjadi suatu hal yang dibenarkan. Padahal Nabi SAW betul-betul menjaga lisannya, menjaga akhlaknya sungguh. Ini titip pesan kami, banyak-banyaklah beristighfar. Mari kita biasakan untuk banyak beristighfar. Insya Allah dengan amal istighfar, ini hanya satu amalan yang mari kita bisa dawamkan. Kita coba biasakan untuk banyak beristighfar. Karena istighfar itu luar biasa apanya, keutamaannya. Ja'alallahu min kulli hammin faraja wa min kulli dhaiqin makhraja wa yarzuqu min haitsu la yahtasib. Terus pokoknya misalkan punya masalah, insyaallah dikasih kemudahan. Yang punya keinginan, insyaallah Allah kabulkan. Dan kadang sering sekali cuma berkeinginan sesuatu, Allah datangkan rezeki dari jalan yang tidak diduga-duga. Ini keutamaan istighfar dari sekian banyak istighfar. Aku lupa lihat, astagfirullahaladzim wa li wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat. Mohon maaf atas
atas segala kekurangan dan kekhilafan. Terima kasih atas segala perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi dititipin untuk kemudian kita tutup. Mari kita tutup bersama dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.